gue ngejawab pada saat gue simak emang gue ngerasainnya tuh soalnya nggak susah, nggak gampang. Waktu zaman gue terpuruk gara-gara SBM tuh gue nonton salah satu video. Waduh, Segitunya gue kayak terpuruk. Gue nonton salah satu video. Di videonya itu dibilang kalau misalnya kita gagal, tapi pada saat simak gue nggak segila SBM. Iya cukup jor-joran lah. Oke. Dan ini kayak yang unik. Sumber belajar gue pada simak, gue bukan pakai buku simak terbaru tahun lalu yang kayak di Gramik-Gramik itu, misalkan simak 2018, 2017. Soal-soal sebelumnya lah ya. Iya. Gue belajarnya pakai What's up guys, balik lagi sama gue di channel Irfan Syauqi tentunya. Dan yes, gimana kabar kalian semuanya? Sekarang lagi ada bulan yang mau lewat, kita terpotong bulan. Tiba-tiba gimana sih, gimana? Oke, so gimana kabar kalian semuanya? My brother, my sister, and my family, bro of course ini. Dan ya seperti biasa, meskipun kita bukan brother yang terkandung, kita bukan keluarga sesungguhnya, tetap aja kita harus bikin yang namanya persaudaraan yang kuat dalam YouTube maupun di luar YouTube itu sendiri juga guys. Alright, so sekarang seperti yang kalian udah lihat, gue lagi nggak sendiri, gue lagi dijokiin sama temen gue nih. Siapa? Lu mau kenalin? Tadu, sebentar ya. Sebenarnya nih kita tuh deket banget tapi nggak pernah bikin vlog yang video aja. Yang berdua. Gini, jarang aja. Cuma ada satu yang video, adalah video lama lah yang pokoknya. di Genteng tuh, lu masih ingat ya kan? Oke, jadi sekarang kenapa gue mau ngundang Akbar di sini? Karena ternyata mungkin sesuai judul, gue nggak tahu kasih judulnya apa, tapi gue pengen kasih ini sebagai bentuk konsepnya adalah podcast, yang dimana gue namain podcast mungkin ya. Boleh. Gue balik aja maksudnya, walaupun kita nggak ngeliat ada cats, nggak ada kucing di sini, cuman maksudnya ya bercanda aja, maksudnya podcast. Ya meskipun ini podcastnya beda dari yang lain, kita nggak pakai mic, nggak di studio, tapi lagi di jalan kayak gini. Macet-macetan pula. Jadi biar lebih mendapatkan feel-nya kan. Mungkin beberapa dari kalian yang lagi di jalan atau apa, jadi kita biar ya seolah-olah ini kayak kehidupan sehari-hari aja, jadi nggak di studio dan lain-lain lah. Dan di sisi lain Ki, nggak ada studio juga. di sisi lain podcast di mobil gini macet-macetan tuh ngelatih multitasking gitu. Iya bener kan. Tapi kan ini mau autopilot bisa. Oke Bar, gue pengen langsung kasih tahu nih, lu kenalin dulu lah, ntar baru gue bisa kasih tahu kenapa gue ngundang lu. Oke. Gua Rana Findri Akbar Putra. Dipanggil Akbar biasanya. Gua SMA lulusnya di nanti bisa kita itu gak usah dibahas di sini lah. Maksudnya ntar semakin ke belakang bisa kita pelajari, bisa kita kulik. Ya bisa ya. Semenjak lulus sinergi homeschooling, gue sekarang filsafat UI 2019. Filsafat UI 2019. Jadi anak UI nih ya. Yoi. Anak Yellow Jacket nih ya. Yoi. Nah udah ketahuan kan nih anak Yellow Jacket. Nah kenapa gue sekarang ngundang Akbar? Karena ya itu tadi, pertanyaan gue adalah, ya mungkin memang banyak jalurnya, tapi kok bisa gitu dari sekian banyak ya pesaing yang bahkan sekolahnya sekolah yang paket A bergengsi dan segala macem, which is sebenarnya kita tadi juga gitu kan, kita satu sekolah, cuman akhirnya lu memutuskan untuk masuk ke itulah ke homeschool lah, sekolah yang beda dari yang lain lah, eksklusif ya kan. Seminggu sekali maksudnya. Di hari apa? Minggu dan Rabu. Di hari Minggu dan Rabu. Ganti-gantian. Bayangin tuh, Minggu dan Rabu ganti-gantian, pokoknya intinya 1 dalam 7 hari ya. Yoi. 1 Kok bisa? Ada pertanyaan gue adalah gitu. Kok bisa lu memberanikan diri pilih UI? Dan ya pasti harus berani lah. Tapi maksudnya gimana lu bisa keterima, apa yang ada strategi apa, dan yang apa yang mungkin lu lakukan selama tes itu? Ini beda lu apa jalur simak? Gue simak. Nah ini kebetulan juga karena sekarang kita mau simak UI kurang lebih sebulan lagi lah. Nah ya insya Allah kalian yang nonton ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Dari Akbar sharing pengalamannya kali ini. Nah gue pengen menggali nih, gimana Bar, lu mau cerita dari mana mungkin kira-kira kenapa bisa simak ini sebenarnya lolos di ilmu filsafat? Kan UI ini gengsinya hashtag nomor 1. Seculun-culunnya UI tetap aja, iya, maksudnya UI gitu lah, ya kan? Gimana? Untuk strategi sebenarnya gue gak ada. Kalau tahun kita Ki, UTBK SBMPTN itu kan tesnya 2 kali. Benar, bisa. Jadi lo bisa dapat 2 nilai, yang paling bagus baru lo daftarin untuk SBM. Tapi gue UTBK dua-duanya tuh gak bagus, gak jelek. Yang jelas gak kompeten untuk masuk UI nilai gue. Tapi lo pilih mana di UTBK itu? UTBK SBMPTN akhirnya gue milih filsafat UI. Itu pilihan pertama filsafat UI. Kedua UPN ilmu politik. Oh tapi memang udah dapat. Tapi udah pilih UI ya dari awal. Pilih UI. Dan filsafat juga dari awal. Tentang simaknya. Tentang simaknya, nah ini Ki,
gara-gara gua UTBK SBMPTN chaos gak dapet. Dan pada saat tahun kita itu SIMAK salah satu mandiri yang paling terakhir. Benar, dibanding universitas yang lain. Iya benar. Paling Dan akhir. juga gua pada saat itu kondisinya emang ya kurang memungkinkan lah untuk gua kuliah di luar kota segala macam kayak teman-teman kita. Iya benar. Jadi pada saat itu gua ngerasa wah ini kesempatan terakhir. Gua nggak dapet SIMAK ini antara gua gap year atau gua swasta yang ya seadanya lah. Intinya tetap kuliah tapi ya. Iya. Oke. Tapi yang emang ngeboost gua pada saat SIMAK itu karena gue sadar ini kesempatan terakhir gua. Baik lagi kalau misalnya gue nggak dapet ini ya udah gue nggak tahu gimana kedepannya kan. Benar. Nah pada saat itu gue curhat-curhat masalah nilai kuliah segala macam kan sama nyokap gue sama kakek gue. Ini nilai SIMAK? Nilai enggak ini nilai... pokoknya semasa gue pengen nyari kuliah tuh gue konsul sama nyokap gue sama kakek gue dah. Oke. Ditanya-tanyain sama mereka. Oh nggak konsul ke yang teman-teman atau senior? Enggak ya? Enggak. Oke. Nah kalau untuk nyokap gue sih selalu ngedukung apapun yang gue pilih kan. Nah kalau kakek gue nih ada satu nih yang nyangkut di gue. Jadi pada saat beberapa hari sebelum pengumuman SIMAK, enggak salah. H+1 setelah gue tes SIMAK. Ini begini vibesnya ternyata kalau bikin podcast di mobil. Kasih lewat dulu. Lewat dulu. Oke. Lanjut ya. Lanjut ke Di H+1 setelah gue SIMAK, kakek gue langsung WhatsApp gue kayak gaul ya. Iya. Gaul ya. Langsung nanya ya pokoknya inti pertanyaannya tuh gimana tes gue kemarin. Gue ngejawab pada saat gue SIMAK emang gue ngerasainnya tuh soalnya nggak susah gak gampang. Tapi kalau SIMAK kan sistemnya minus ya, lu salah -1 min. plus 4 kalau nggak salah. Nah gue nggak pede gara-gara matematika gue itu ngisi dikit banget Ki. Oke. Jadi gue jelasin lah tuh ke kakek gue bilang gue manggil kakek gue kakung kan. Iya, Bray gitu. Jadi ya gitu Kung, kemarin sih pas ngerjain selain matematika lumayan lancar lah, cuman emang matematika gue nggak ngisi banyak karena emang aku nggak jago lah di matematika. Iya. Terus dia cuma jawab ya udah Le. Gue dipanggilnya Le nih sebagai cucu. Le. Ya udah Le. Upaya maksimal niscaya kamu akan mendapatkan hasilnya. Iya. Nah, kata-kata dia yang ini yang menjadi pegangan gue banget bisa dibilang sampai saat ini sih. Kalau misalnya gue pengen achieve sesuatu, gue selalu kata-kata ini, gue harus upaya maksimal, niscaya gue akan dapet lah pokoknya gitu. Dan satu lagi, gue pernah nonton waktu zaman gue terpuruk gara-gara SBM tuh, gue nonton salah satu video. Waduh, segitunya gue kayak terpuruk. Gue nonton salah satu video. Di videonya itu dibilang kalau misalnya kita gagal, coba terus dengan cara yang lain. Bener dong. Kan kita ngeliat peluang yang lain nih. Orang yang mau berusaha, mau sukses kan pasti nggak bakal kehabisan cara dong buat nggak apa yang kita pengen. Jadi pokoknya itu sih yang gue pegang, kayak lo kalau pengen ini, lo gagal, coba lagi dengan cara yang lain. Dan saking abstraknya cara yang lain ini Ki, pada saat pengumuman SBM, gue serius kan kayak deg-degan. Ini SBM ya, deg-degan segala macam, gue buka, gue nggak dapet. Terus pada saat pengumuman SIMAK, gue keinget nih, coba lagi dengan cara yang berbeda. Pada saat gue inget tuh waktu gue saat SBM, gue nggak buka dengan gue deg-degan, gue serius segala macem. Nah pas pengumuman SIMAK ya udah gue bedain aja, gue sambil makan Indomie. Oke, berarti dari setelah tesnya beda juga ya? Iya, pokoknya semuanya tuh harus gue bedain. Jadi usaha gue pure berbeda totally. Oke, berarti maksudnya bukan beda pas di tesnya aja, tapi selama ya periode dari awal pendaftaran sampai akhir pengumuman perlakuan lo, filmnya, cara pikir lo, itu semuanya bedain deh. Iya benar. Dan alhamdulillah dapet sih pada saat itu. Tapi ini unik nih, maksudnya beda mengarah ke optimis atau beda kalau ya udahlah ngalir aja, kalau misalnya gua nggak terima ya udah nggak apa-apa. Nah bedanya gimana maksudnya? Bedanya di sini tuh misalnya bisa dibilang ini Ki, kalau misalnya lu sebelumnya optimis dan ambis lu serius, kali ini dibedain aja, lu jadi lebih nyantai. Oke. Pokoknya intinya beda yang dengan gue tuh percaya dengan lu nyoba segala sesuatu berbeda, peluang lu pasti belok-belok tuh. Lu nggak tahu nemu peluang lu dibelokkan yang mana. Berarti lebih lapang dada lah ya. Lapang dada tapi bukan ke orang, tapi ke hasil tes dan segala macam ini ya. Hasil lah ya. Oke, jadi unik nih. Tapi dari segi pembelajaran nih, boleh kita maksudnya strategi pembelajaran lu atau misalnya antara SBMPTN dan SIMAK UI nih. Apakah SIMAK UI ini lu ngelakuin itu maksimal banget apa enggak sih, maksudnya dari
proses pembelajaran, terus ngisinya. Ya kalau ngisi tadi kan seperti yang tadi bilang, matematika nggak pede lah, tapi yang lain mungkin gimana, bisa lu ceritakan? Sebenarnya kalau masalah gue well prepared nih, gue lebih gila pada saat UTBK justru. Tapi pada saat UTBK di satu sisi gue gila gara-gara gue bimbel dan gue latihan soal online. Adalah lu banyak itu nemu di internet sumber-sumber soal SIMAK gitu-gitu. Tapi pada saat SIMAK gue nggak segila SBM, tapi pada saat SBM tuh gue ngerasa gue gila, gue lebih spend time, tapi gue nggak ngerasa serius gitu loh Ki. Nggak ngerasa yang gue pelajarin nyangkut sepenuhnya, gue dapat sepenuhnya. Sedangkan untuk SIMAK, karena balik lagi karena gue ngerasa ini kesempatan terakhir gue, itu nih, all out nih. Ini itu harus, gue mikirnya wah ini gue harus gila-gilaan nih kali ini gitu. Gitu sih. Dan faktanya gila-gilaan apa? Faktanya cukup gila-gilaan. Gila-gilaan proses belajar ya? Iya, cukup jor-joran lah. Oke. Dan ini kayak yang unik. Sumber belajar gue pada SIMAK, sumber gue belajar untuk masuk SIMAK, gue bukan pakai buku SIMAK terbaru tahun lalu yang kayak di Gramik-Gramik itu, misalkan SIMAK 2018, 2017. Soal-soal sebelumnya lah ya. Iya. Gue belajarnya pakai buku SIMAK tahun 2013. Oh, yang udah lama banget dong. Lama banget. Kurikulum mungkin udah beda dong. Iya, itu gue inget nyokap gue yang beli online. Buku itu keadaannya bekas. Pas gue buka packagingnya itu halamannya kayak udah mulai kuning-kuning gitu. Iya, pasti udah copot. Iya. Yang copot-copot itu sampai gue nggak pede tuh, mah yakin nih aku belajarnya dari sini segala macam. Iya bener dong kan. Iya. Terus kata nyokap gue, ya udah nggak apa-apa, kenalin sebanyak apapun jenis soalnya aja. Terus ya udah gue jalanin aja, gue belajar dari situ. Dan ternyata bener Ki, yang banyak keluar itu justru dari tahun 2013 itu. Berarti gila. Mungkin intinya atau hikmahnya kita ambil pelajaran yang bukan setahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, tapi yang lebih lama ya. Jadi misalnya 2020 kita bisa ambil 2014 atau balik lagi ke 2013. Karena kan yang nggak banyak ditebak dan nggak banyak dipunyain orang kan ya. Iya benar. Dan kalau misalnya bener setiap SIMAK soalnya pasti miripnya sama tahun sebelumnya, pasti yang masuk SIMAK banyak banget men. Soalnya rata-rata orang kan belajar nyari soal SIMAK tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. Sedangkan dari pihak UI yang kita nggak tahu lah cara bikin soalnya gimana, kan pasti mereka muter-muter terus kan supaya sebisa mungkin soal kita tuh nggak ketebak. Pasti kan kayak gitu. Tapi kenapa, maksudnya pada saat itu kan berarti kan lu juga nggak kebayang bakal dapat dari soal, maksudnya nggak bakal nyangka kalau bakalan banyak keluar dari 2013 nih. Tapi kenapa tetap milih ambil SIMAK 2013? Apakah lu juga tetap ambil SIMAK soal yang tahun 2018, mungkin 2017, nah itu gimana? Versi buku gue cuma belajar dari SIMAK 2013. Terus tapi kalau misalnya soal-soal online gitu ya gue browsing senemunya gue. Tetap browsing dari. Iya. Terus biasanya itu kalau emang udah deket-deket SIMAK, pasti ya temen-temen lu banyak deh yang bisa lo mintain soal-soal gitu, soal-soal buat latihan ya. Ya karena mungkin udah banyak yang terima juga di PTN ya. Soalnya biasanya kan juga misalnya orang yang bimbel khusus untuk mandiri diturunin soalnya kan dari gurunya. Biasanya itu bisa, kalau misalnya teman deket lu bisa bagi-bagi soal yang diturunin itu. Tapi berarti lu pas menjelaskan SIMAK itu udah nggak bimbel dong? Udah nggak, karena bimbel gue untuk SBM. SBM ya? Iya. Nah berarti mungkin itu bisa jadi tips juga dong. Kalau misalnya ternyata emang bimbel tuh nggak terlalu, bukan merendahkan bimbel, ntar bimbel malah nggak ada yang mau daftar lagi gara-gara ini. Tapi mesti nggak menjamin juga kan, dan nggak bisa memberikan pegangan yang kuat kalau gue bakal keterima nih kalau ikut bimbel nih, ya kan? Udah gitu bimbel gue tuh sekelas berapa ya? Cukup banyak lah. Sedangkan kalau di homeschooling gue lebih dikit pasti kan? Lebih dikit. Kan gue homeschoolingnya kan tipe yang gue ke kantornya homeschooling gue untuk belajar. Di STC itu kantornya. Nah itu kok sekali gue datang paling banyak tuh seruangan cuman 5 orang gitu. Sedangkan kalau misalnya bimbel gue tuh bisa 15 ke atas lah orangnya. Jadi gue ngerasa lebih kondusif di homeschooling lah ya. Iya. Tapi di homeschooling nih, kita ngomongin homeschooling dulu, gue kan belum pernah terjun langsung ke belajar homeschooling nih. Nah itu pelajarannya apakah nyambung dengan SBMPTN, dengan SIMAK, dan terus apakah lo bisa konsul juga ke guru-gurunya? Maksudnya kan kita kan nggak tahu itu guru sebenarnya kira-kira kompetennya sama nggak dengan guru-guru di sekolah pada umumnya ya kan, atau di bimbel. Nah itu gimana tuh? Kalau untuk gurunya sendiri menurut gue sih cukup kompeten, karena mereka tuh rata-rata ya emang fresh graduate kuliah
yang emang pengen nyari pengalaman ngajar segala macam, biasanya ke HS gua. Oke. Dan kalau untuk masalah materi yang diajarkan, menurut gue mereka tuh lebih ke tipe menyesuaikan dengan muridnya. Kalau misalnya gue belajar MTK tuh di HS gue cukup lumayan dari awal dari materi kelas 10 mungkin gue pelajarin lagi, tapi karena gue bisa nanya-nanya terus, akhirnya gue bisa lumayan keep up lah. Jadi enaknya homeschooling gitu, lu Malah iya, ngikutin muridnya. dibimbing gitu loh. Jadi bisa diarahin kita, maksudnya minatnya nih kemana nih muridnya gitu ya. Iya. Tapi emang sebenarnya yang sejujurnya adalah yang bagus seperti itu sih. Jadi kita nggak diforsir untuk milih ngambil meresap semua pelajaran yang diberikan, yang tentunya pastinya nggak kita semua suka 100% dari semua pelajaran itu kan. Tapi kita masih mikir bahwa itu kunci buat menuju jenjang yang lebih sukses atau apa ya. Tapi ternyata di homeschooling malah lebih bagus ya. Iya, dibimbing soalnya kan kembali lagi muridnya lebih dikit. Jadi komunikasi antara lo dengan guru lo tuh pasti semakin intens. Oke. Enaknya itu sih. Pertanyaan yang agak keluar dari UI, kenapa pilihnya homeschooling? Maksudnya kenapa nggak pilih yang sekolah yang biasa lagi ya kan, atau swasta pada saat itu? Pada saat itu gue emang udah sempet pengen swasta. Udah pengen swasta. Cuman ya nggak mungkin kan aja. Nggak mungkin kan? Iya. Oke, tapi dari homeschooling apa yang lu pelajarin nih? Yang lu pelajarin nih ya kan? Pasti kan banyak waktu luangnya. Nah itu apakah waktu luangnya lu pakai untuk belajar SBMPTN atau yang tahu kan kita kan dulu kan ngopi atau apa, tapi kan di luar itu kan gue nggak tahu ya. Gue sebenarnya pada saat luang, gue sempet dagang yang gue sama Dana sama Abe itu, tahu kan? Oh ya, ada bisnis lah ya. Ada maksudnya. Oke. Ya, Sekarang udah lagi nggak jalan lah, nggak Iya. tahu ke depannya gimana. Iya. Nah, gue kesibukan gue lebih ke arah situ sih. Oke. Terus kalau misalnya waktu luang ya, gue ngajak lu ketemu. Oke, tapi masih di yang positif ya. Positif. Tapi apa namanya? Ya ini buat yang nggak tahu, maksudnya lu tetap belajar atau gimana pas waktu-waktu luang itu? gue orangnya cukup orang yang belajarnya kalau misalnya udah rada-rada mepet lah ya. Iya. Jadi ngepas lah ya. Iya. Gak bisa, gue termasuk orang yang gak bisa nyicil kalau belajar tuh. Iya bener juga sih, kadang Kan ada tuh ya orang yang kayaknya enak banget nyicil aja belajar lah. sekarang. Kita enakan langsung cash keras langsung ya. Iya cuy. Ibaratnya gitu, maksudnya cash keras langsung belajar ya. Tapi emang kalau dari segi belajar sih menurut gue emang disesuaikan dari pengalaman dan diri kita juga ya, enaknya lebih kemana kan. Dan kemampuan kita ya kan sama mana itu dikembangin lagi. Iya. Tapi dari tips apa nih kira-kira? Tips yang mau simak, terus tips belajarnya kira-kira apa? Ada tips ala gue nggak? Selain dari yang tadi kan yang Kabung lu bilang, Ya. kalau itu kan mungkin bisa dipegang sama orang juga yang nonton nih. Selama apa tadi upaya maksimal? Upaya maksimal niscaya kamu akan berhasil. Upaya maksimal niscaya kamu akan berhasil, insya Allah. Nah, apa ada tips-tips lain? Sebenarnya mungkin tips belajar, tips mau lolos simak apa gitu misalnya? Tips gue lebih ke arah ini sih, mentally gitu. Mentally lo harus sadar rata-rata mandiri itu emang di penghujung ajang lo masuk PTN. Iya. Semakin lo sadar mandiri lo merupakan titik penghujung dari perjuangan lo masuk PTN, lo semakin serius. Dan semakin lo serius itulah yang nge-boost segala macamnya lo sih. Iya, nge-push banget ya. Nge-push banget anjir. Soalnya itu ibarat last breath lah ya, napas terakhir, nyawa terakhir. Kalau ini tuh momen-momen gue bisa ngebanggain orang gitu. iya benar, dengan pride lah ya kita. Nih gue ya kan tidak melihat pada saat zaman di SMA atau apa, tapi pas wah langsung kayak membalikan fakta banget nih, langsung image itu langsung naik kan. Kayak makanya gue meng-invite waktu itu, mungkin dari beberapa dari kalian yang udah pernah nonton juga, gue ngundang Yoga, dia bisa keterima di UGM ya kan, dengan soal yang ada yang nggak diisi lah, ngisi matematika cuma 1-2 nomor. Terus Gontai juga yang keterima di UI juga, dia ngambil FE, itu kan hebat juga maksudnya, sangat hebat. Nah oke, jadi dari kita mau ngomongin dari sisi soal kali ya, sisi ngerjain soalnya maksudnya nih. Kan dari yang udah-udah nih kayaknya mungkin peluang paling besarnya adalah tidak mengisi terlalu banyak, iya gak sih? Kayak lu kan tadi bilang matematika nggak pede. Yoga pun juga waktu itu bilang ngisi matematika 1-2 nomor. Gontai juga matematika, cuman yang lainnya memang yang dia merasa yakin dia kerjain. Nah tapi itu gimana menurut lu, kira-kira apakah itu mempengaruhi dari segi ngisi soal atau apa? Mungkin kan prediksi lu gimana? Sebenarnya yang paling apa ya, yang aneh tuh gini Ki,
kita misalnya contoh lah gue sama lo hari ini pengen tes nih SIMAK, kita tuh pas berangkat udah mikir kayak gue nggak boleh nih ngisi yang gue nggak tahu, tapi pada saat kenyataan lo ngerjain itu tuh kayak ada yang ngehasut Ki, pengen ngerjain. wah ini kayaknya jawabannya ini deh gue. Okay. Terus dengan kayak gitu lo malah ngisi, itu sih menurut gue yang bikin kacau. Itu sugesti kan berarti. Nah tapi itu lebih baik diisi atau enggak seharusnya? Kalau misalnya nggak yakin gitu loh, ya kan? Tapi kalau ini kan udah menyangkut masalah intuisi orang kan. Iya, intuisi kan Isi beda-beda ya. Iya. Nah itu tergantung lo yang tahu diri lo lah, intuisi lo kira-kira semana sih. Oke, tapi dari pengalaman lu nih, lu mengisi, kan lu IPS doang apa ada silang? Gue IPS. IPS doang kan? Iya. Nah dari semua pelajaran itu, apakah lu ngisi semua dari yang lain-lainnya pelajaran IPS-nya gitu? Ingat gak lu ngisi berapa? Enggak, yang gue ingat tuh cuma MTK doang, gara-gara ngisinya paling kecil, paling dikit. Yang lain berarti hampir Yang lain full, hampir full lah. Hampir full lah. Kecuali ekonomi juga, pokoknya terdikit kedua itu ekonomi. Terdikit kedua yang gue isi itu ekonomi. Oke deh, gue mungkin pengen nanya nih dari sisi jurusan, ini seharusnya gue nanya di awal juga sih. Sisi jurusan, kan kita ada 6 peluang ya? 3 reguler, 3 paralel. Betul. Nah, itu lu pilih apa aja? Gue pada saat itu, gue konsul ke nyokap gue, "Mah, ini aku daftar paralel apa enggak?" Nyokap gue pada saat itu bilangnya Paralel. daftarnya gue disuruh daftarnya reguler doang. Ya udah, gue cuma milih 3 dari 6 itu? 3 dari 6 gue cuma milih 3. Harusnya kan bisa 6, tapi gue milihnya disuruh reguler doang, jadi gue masuk ke 3 doang sih. 3 berarti apa aja tuh lu pilihnya? Pertama komunikasi, kedua antropologi karena gue pengen tahu, ketiga filsafat karena gue butuh. Nah itu dari proses pengurutan 1, 2, 3 nya gimana tuh? Yang Wah itu lumayan pusing sih, soalnya kalau lu sekarang ngulik di Google itu kan pasti banyak tuh berbagai sumber passing grade tentang jurusan dan universitas segala macam. Rata-rata beda-beda Ki, keketatan, daya tampung tahun-tahun lalu. Itu ngurutin daya keketatan atau gimana tuh? Kalau gue sih ngurutin waktu itu. Dari yang terapa? Dari yang paling komunikasi paling susah ke filsafat yang paling mudah. Paling susah tuh persentasenya berarti yang paling kecil? Paling susah apa paling besar? Keketatan persentase tuh paling yang susah justru makin kecil. Makin kecil kan? Iya. Berarti kecil, sedang besar. Yang ketiga yang paling besar itu yang filsafat itu. Filsafat tuh. Oke. Tadi lu bilang ilmu filsafat tuh butuh. Atau ini mau ntar kita bahas di next aja? Ayo sih. Di next kita lihat dulu, ada nggak anak-anak zaman sekarang tuh yang minat filsafat tuh gimana? Ada nggak sih? Ya boleh kan, jadi kan kita tahu nih ya. Iya. Kalau ada yang kepo bilang ya. Oke, ntar ini mungkin kita lanjutin di segmen kedua. Tapi by the way nih, gue udah pengen mengakhiri deh, biar mungkin ada motivasi dari diri lu sendiri nih, bukan dari kakak lu kan. Kalau tadi bilang upaya maksimal, nih saya kamu berhasil. Dari lu sendiri apa? Mungkin ada quotes atau dari pengalaman mengajarkan lu nih? Motivasi untuk yang menonton ya. Untuk SIMAK atau untuk seumur hidup? Untuk seumur hidup yang bisa dipakai buat SIMAK. Untuk SIMAK yang bisa dipakai untuk seumur hidup. Iya. Ya gitulah, pokoknya yang saling bersinergi untuk SIMAK juga. Iya. Apa? Sebisa mungkin lu sadarin kalau lu tuh gak bisa ngegantungin sama siapa-siapa. Entah kebahagiaan lo, kesuksesan lo, kesepian dan kesenangan lo, itu tuh nggak bisa kita taruh kepada siapapun. Semakin lo sadar itu, lo semakin berupaya yang sangat baik lah untuk diri lo. Kalau misalnya udah sadar value diri lo sih, menghargai diri juga ya. Iya. Makin mengenal diri sendiri juga. Iya. Gitu. Itu penting soalnya. Berarti tipsnya gitu ya. Iya, itu soalnya itu kenapa gue bilang penting, soalnya itu juga menyangkut kepada persoalan kebahagiaan lo, kesehatan macam. Mental lah. Iya. Ya. Jadi jangan terlalu baper lah kalau misalnya kita keterima, syukur, nggak keterima ya mungkin itu yang terbaik. Coba kan? Lagi dengan cara yang berbeda. Coba lagi dari jalan yang berbeda. Dan kesuksesan atau apa nggak bisa diukur juga dengan SIMAK atau kuliah. Ya, betul. Kan ya insya Allah hidup kita masih panjang, kedepannya masih ada peluang-peluang, upaya maksimal nih saya kamu berhasil buat hal-hal yang lain. Jadi ya jadiin pembelajaran aja kalau misalnya nanti amit-amit nggak keterima ya. Tapi kan kita tetap harus optimisnya keterima, dan kalian harus yakin itu juga yang pertama. Oke deh, ntar atau sekarang bentar lagi gue mau lanjut ke yang tadi ilmu filsafat nih, kayaknya bisa dihubungin ke kehidupan ya, bisa dituangkan. Jadi gue biar bisa belajar juga. Menurut gue hal di sini tuh inilah, kan banyak ya orang di luar sana tuh yang anggap filsafat masih bersifat mandangnya tuh kasar.
Iya, gue juga makanya tadi yang gue bilang terlalu berteoritis nih akhirnya. Iya. Jadi menghasilkan ideologi baru kan tuh bahaya nggak bahaya ya? Iya. Orang sampai sekarang juga kalau bisa gue tanya, masih sekolah, Mas? Enggak, saya kuliah di mana, di UI yang mana, filsafat. Oh, hati-hati ya gitu. Pasti kan Langsung negatif, stigmanya ada pasti nih. gitu. Oh, hati-hati loh gitu, Oke, segala macam. berarti stigmanya ada nih.